Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Nahmadu hamdan kasiran tayyiban kama yaliqu bi jalali wajhil karim wa azimi sultani. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabina wa syafi'ina wa maulana wa qudwatina wa imamina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sahabat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah wa syukurillah, kita kembali berjumpa dan ini hari Ahad spesial di hari kelima ini kita dibersamai oleh guru kita Ustaz Tuan Guru Seponan Fajar yang biasa menemani para jamaah di malam hari. Alhamdulillah beliau berkenan di pagi ini untuk menemani kita kembali membuka kitab yang sudah pernah kita bahas beberapa bab ya di tema tentang orang tua ya, tentang birrul walidain maupun uququl walidain dalam sebuah kitab yang Al-Adabul Mufrad yang ditulis oleh Imam Al-Bukhari, dan inilah sebuah kitab yang insyaallah menjadi bagian ya yang sudah diulas oleh kita beberapa kesempatan tentang hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala berkaitan dengan hadis-hadis yang berkaitan dengan orang tua. Masya Allah, mudah-mudahan ini mengingatkan kita tentang betapa besar jasa para orang tua, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat, tentu menjadi eh, upaya kita terus memberikan hadiah-hadiah terbaik untuk mereka, baik berupa doa-doa maupun tentu pelayanan atau perlakuan yang terbaik dari kita sebagai anaknya. Dan insya Allah akan dibahas oleh guru kita tentang betapa fadilah atau keutamaan merawat orang tua menjadi cara untuk kita membuka pintu surga Subhanahu wa ta'ala. Salat dan salam tentu selalu kita curahkan kepada Nabi kita Baginda Rasulullah SAW, juga untuk keluarga beliau dan juga para sahabatnya. Dan alhamdulillah, syukurlah, guru kita sudah bersama kita. Pak Asbahtum, Tuan Guru. Alhamdulillah. Kaifa Alhamdulillah. halukum? Masya Allah, tabarakallah. Jemaah mudah-mudahan ini bisa terus ya ada kajian pagi bersama Tuan Guru ini. Udah kangen juga gitu. Eh, Baik, Tuan Guru, kita akan membahas tentang bagian dari birrul walidain ya, berbaik kepada orang tua, dan ini merawat orang tua yang mungkin masih hidup ya, baik sendiri maupun yang masih ada dua-duanya, Insya Allah. Dan ini banyak sekali mungkin testimoni dari para jemaah yang masih memiliki orang tua dan bagaimana kehadiran mereka justru menambah cahaya rumah kita menjadi lebih eh, bersinar gitu ya dengan kehadiran para orang tua di rumah kita. Saya persilakan Tuan Guru, tafadhal masykur. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim an'im ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Barakallah. Gimana Bunda Darmi? Tuan Guru, Assalamualaikum, sehat. Alhamdulillah. Masya Allah. Tadi ada Bunda Nadia. Alhamdulillah, subahul surur, subahul nur.
Allah. Sabahun Nur. Bunda Dewi di NTT. Syukran Ustaz Khalis. Barakallah fina fikum ajma'in. Semuanya yang tidak disebut satu persatu namanya. Semoga kita semua insyaallah senantiasa diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan Amin. Amin. amin ya rabbal alamin. Baik, insyaallah kita akan membahas hadis yang terkait dengan bagaimana kewajiban seorang anak berbuat ihsan, berbuat baik terhadap kedua orang tuanya. Dan tentu kita membahas hadis ini agar memotivasi kita semua untuk senantiasa meningkatkan secara kualitas ataupun kuantitasnya dalam berbuat ihsan, berbuat baik, berbakti terhadap kedua orang tua. Walaupun hari ini tentu ini kebanyakan mungkin di antara jamaah sudah menjadi orang tua kan, yang berharap anak-anaknya berbuat ihsan. Betul nggak Bunda Darmi? Iya betul Ustaz. Itu harapan kita. Walaupun demikian tentu kita pasti menginginkan kesempurnaan dalam berbuat baik, ya, birrul walidain terhadap kedua orang tua kita, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Ya. Saya pernah menyampaikan bahwa ada ungkapan ulama yang mengatakan burru aba'akum ya burrukum abna'ukum. Berbuat baiklah terhadap kedua orang tuamu, maka Allah akan memberikan anak keturunan yang senantiasa berbuat baik kepadamu. Hal ini tentu senada dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau engkau berbuat baik ya dalam hal apapun, maka kebaikan itu akan kembali kepada diri-diri kalian. Wa in asatum, kalau kalian berbuat buruk, falaha, maka itu pun akan kembali kepada diri-diri kalian. Maka kalau kita menginginkan ya, anak keturunan kita senantiasa mengingat jasa-jasa dan kebaikan kita sebagai orang tua, baik ketika masih hidup ataupun ketika sudah meninggal dunia, maka hendaknya kemudian kita selalu mengingat jasa-jasa, kebaikan-kebaikan kedua orang tua kita. Nah, ini ada hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Amr. Sahabat Abdullah bin Amr bercerita bahwa ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yuridul jihada. Ada seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Konon laki-laki ini namanya Jahimah ibnul Abbas ibn Mirdas. Dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yuridul jihad. Dia ingin membersamai Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam amaliyah jihad. Dia ingin jihad bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian Nabi bertanya kepada Jahimah, ahayyun walidaka, apakah engkau masih memiliki kedua orang tua yang masih hidup? Faqala, laki-laki ini berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, na'am, iya. Kedua orang tuaku masih hidup ya Rasulullah. Faqala, kemudian Nabi berkata, fafihima fajahid. Maka berjihadlah kamu terhadap kedua orang tuamu. Jihad yang dimaksud di sini adalah berbuat ihsan, berbuat baik, merawat mereka dengan sebaik-baiknya. Masya Allah.
Bayangkan, berbuat baik, merawat, berbuat ihsan, ya, terhadap kedua orang tua, ini digandengkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal keutamaan, sama bahkan di hadis ini disebutkan lebih utama daripada jihad membela agama Allah Subhanahu wa taala. Karena amaliyah jihad tidak semua orang memiliki kesempatan, ya, untuk berjihad di jalan Allah. Begitu besar pahala jihad. Dan tidak semua orang diberikan kemampuan, ya, dan tidak semua momentum kemudian hadir kepada setiap orang, momentum jihad itu enggak. Sehingga Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan kepada kita semua umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebuah amalan yang mana kemudian amalan ini terbuka lebar, diberikan kesempatan kepada siapa saja, ya, karena kita lahir bukan dari batu, ya, kita ini bukan kucuk-kucuk ada, kita dipastikan bahwa memiliki kedua orang tua. Apakah kemudian orang tua kita hidup bersama kita, bertemu dengan kita, atau mungkin dia sudah meninggal dunia. Nah, jadi bayangkan sahabat sekalian, kalau hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki kedua orang tua yang hidup bersama kita, yang mereka membutuhkan perhatian, membutuhkan anak-anak yang merawat mereka, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah kepada Allah kita diberikan kesempatan untuk mendapatkan keutamaan jihad, tapi tidak lewat mengangkat senjata, lewat merawat kedua orang tua. Ya. Dan Allah perintahkan kepada kita untuk berbuat birrul walidain, berbuat ihsan. Sebagaimana terdapat di dalam surat Al-Isra ayat 23. Coba Bunda Nadia yang biasa baca Al-Isra ayat 23. Ayat 23 ya. Al-Isra 23. Baca Arabnya tahu artinya Tuan Guru? Ya, coba dibaca artinya boleh. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Ya. Insyaallah, tabarakallah. Di ayat surat Al-Isra ayat 23 ini ada kalimat al-ihsan, ya, ihsana wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah menetapkan bahwa jangan sekali-kali engkau menyembah selain Dia. Jangan berbuat syirik. Ini haknya Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah menyebut haknya sebagai Rabbul Alamin untuk diibadahi, tidak berbuat syirik, tidak menduakan Dia, Allah Jalla Jalaluh, Allah kemudian menyebutkan hak seorang hamba, hak yang paling kuat, yang paling tinggi, yang paling utama terhadap diri kita. Itu kedua orang tua. Wabil walidaini ihsana, dan terhadap kedua orang tua mau berbuat ihsanlah. Birrul walidain, berbuat baiklah kepada mereka. Kata ihsan mungkin pernah juga
dijelaskan di kajian-kajian sebelumnya. Kata ihsan, berbuat baik, maknanya dijelaskan oleh para ulama, berbuat baiklah terhadap kedua orang tua, satu, dengan penuh keikhlasan. Jangan merasa terpaksa. Tolong, ini kita garis bawahi. Berbuat baiklah kepada mereka dengan penuh ikhlas. Jangan merasa terpaksa. Kalaulah kemudian ada penyakit-penyakit kalbu, penyakit-penyakit hati, ya, ada kalanya kemudian kita merasa futur, jenuh, kemudian terbersih, ya, perasaan kecewa, marah, dan seterusnya, kembalilah. Ingat, ya, perintah Allah berbuat ihsan. Ya, tentu kita nggak lepas dari bisikan-bisikan setan. Terkadang muncul rasa kecewa terhadap kedua orang tua. Mungkin saja itu terjadi. Ya. Kemudian ada rasa marah, dan perasaan-perasaan yang lainnya yang mengakibatkan pahala-pahala kita kemudian terkikis. Maka kembalilah, kembali. Ingat, pesan Allah wa bil walidaini ihsana, berbuat ihsan. Berbuat ihsan itu berbuat baiklah kepada mereka dengan penuh ketulusan, penuh keikhlasan. Ya. Kedua, makna ihsan adalah berbuat baiklah kepada mereka sebelum mereka mengucap, sebelum mereka meminta, sebelum mereka menuntut dari kita. Ya. Kita berupaya menjadi seorang anak yang, ya, peduli. Ya. Kira-kira orang tua kita ini butuh apa? Ya. Apa yang dia sukai. Nah, ini kemudian kita memiliki rasa sensitivitas yang tinggi dalam hal itu. Itu berbuat ihsan. Sebelum mereka meminta, maka kita yang kemudian terlebih dahulu memberikan. Dan kalaulah mereka meminta, upayakan semampunya, semampu kita. Fattaqullah mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian, ya, semaksimal mungkin. Bagaimana kita berbuat ihsan? Semaksimal mungkin terhadap kedua orang tua. Kalau dia meminta sesuatu, kalau kita mampu berikan sesuatu yang lebih dari apa yang mereka minta. Kalau kita mampu, ya. Jadi Allah perintahkan fattaqullah mastata'tum, upayakan maksimal. Ya. Adapun setelah kita berniat, ya, dengan penuh ketulusan, keikhlasan, maksimal dalam berbuat ihsan terhadap kedua orang tua. Ya, tapi kemudian, ya, karena keterbatasan kita, ya, baik dalam bentuk perhatian, pemberian materi, ya, sikap, kita udah berupaya, tapi kemudian di sana sini ada kurangnya. Tentu Allah melihat upaya kita, ya, ikhtiar kita. Jadi berbuat ihsan itu berikan sesuatu melebihi apa yang mereka minta. Kemudian dijelaskan juga makna ihsan adalah ini terkait akhiratnya, ya, terkait urusan akhirat kedua orang tua kita. Mohon maaf, kita sebagai anak ingin berbuat baik, menyenangkan, ya, membahagiakan mereka. Betul. Tentu saya yakin kita sebagai seorang anak itu betul-betul ingin maksimal dalam membahagiakan kedua orang tua. Tapi tolong kita perhatikan. Kalau sekiranya apa yang kita berikan, ya, pelayanan, kemudahan, atau apa yang ingin kita berikan kepada orang tua dan itu membahagiakan setara jiwa mereka, tapi kalau hal ini kemudian berdampak kepada perkara akhiratnya, nah ini yang perlu kita perhatikan. Ya. Umpamanya kedua orang tua kita menyukai sesuatu. Ya, menyukai sesuatu.
Tapi sesuatu ini kemudian kalau kita tinjau, kita lihat dari sisi syariah, ya, dari sisi agama, ternyata Allah nggak begitu, tidak suka. Nabi memberikan warning, peringatan agar kita hindari perkara ini. Nah, kalau kemudian yang disukai, ya, disenangi oleh kedua orang tua kita, yang kita kemudian berikan kemudahan kepada mereka, melayani mereka, tapi ini berdampak kepada ya pengaruh ya, agamanya, akhiratnya, maka di sini kita berupaya untuk menasihati, mengingatkan. Karena pernah ada yang cerita gini, Ustaz, orang tua saya itu suka banget dengan musik ini, karena dulu dia sangat gandrungi di masa mudanya. Dia suka dengan musik ini, ya, ya dengan penyanyi ini, dan dia suka dengan hal itu. Nah, di masa tuanya ini dia senang tuh, ya, dia minta agar di study ada puterin musik yang ini, penyanyi yang ini, yang dulu dia suka itu. Nah, dalam hal ini bagaimana? Kita kan ingin membahagiakan, membuat mereka senang. Kalau kita nggak perturutkan, Ustadz, dia marah, banting-banting barang, banting-banting pintu, ya kecewa. Nah, ini pernah ada yang curhat seperti ini. Lalu bagaimana posisi kita? Ya, karena ini kan menyangkut dengan apa? Dengan akhiratnya, menyangkut dengan agamanya. Kira-kira Ustadz Khalis kalau dalam hal ini bagaimana? Orang tua kita udah lanjut usia, kita ingin membahagiakannya. Kita ingin dia senang, dia senyum, dia tertawa dengan hobinya, dengan kesukaannya, mengenang masa-masa mudanya. Tapi hal ini ternyata ada larangan dalam oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Gimana posisi antum, Ustaz Khamis? Nah, perturutkan nggak? Mana Bunda Darmi? Dihibur dengan cara lain, Tuan Guru. Ya. Sebagai seorang anak yang kita ingin orang tua kita ini di akhir hayatnya sedang dengan tilawah Al-Quran, mendengar ayat-ayat Allah, menjaga ibadahnya, bukan kemudian apa yang dia gandrungi, apa yang dia senangi di masa lalunya. Yang masa lalunya ini masih dalam hal-hal yang dibenci oleh syariat. Nah, di sini kemudian kita berupaya. Satu, apa yang kita lakukan? Minta kepada Allah, berdoa kepada Allah siang dan malam untuk kedua orang tua. Innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Minta kepada Allah. Dia Allah yang menggenggam hati-hati, jiwa-jiwa, ya, hambanya. Minta kepada Allah, ya Allah, jaga agama kedua orang tua aku, ya Allah. Ya. Dekatkan kedua orang tua aku denganmu, ya Allah. Masukkan ke dalam kalbunya kebahagiaan, kesenangan dalam perkara-perkara syariatmu, ya Allah. Nah, itu. Ya. Saya ceritakan ini karena memang ada yang pernah curhat seperti itu dan dia merasa sedih. Saya khawatir Ustaz di akhir hayat kedua orang tua saya, ya, disebutkan ini ibunya, saya khawatir di akhir hayat ibu saya, dia gandrung dengan nyanyian ini, nanti itu yang yang terekam, ya, dalam jiwanya ketika dia akan meninggal dunia, musik yang dia gandrungi, ya, bahkan sosok artis yang dia gandrungi, ya, gitu. Maka pertama yang harus kita lakukan adalah berdoa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, minta agar Allah luruskan, Allah istiqomahkan hati kedua orang tua kita, baik itu ayah kita atau bunda kita, dalam mencintai syariat. Kemudian ya upayakan kedua adalah ad-dinun nasihat, memberikan nasihat tapi dengan cara yang terbaik, ya, yang kira-kira tidak
menyinggung perasaannya. Bagaimana caranya? Tentu kita yang biasa komunikasi dengan orang tua kita seperti apa. Ya, bagaimana kita berkomunikasi. Berikan nasihat. Itu. Fadzakir, jangan menganggap bahwa apakah nanti dia bisa terima nggak nasihat saya. Ya. Khawatir nanti tersinggung, khawatir nanti marah, dan seterusnya. Karena kalau diingatkan itu pasti marah begini. Enggak. Setelah kita berdoa kepada Allah, Allah sebutkan fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikanlah peringatan, berikan nasihat. Karena setiap nasihat yang kita sampaikan itu insya Allah bermanfaat. Kita nggak punya kekuatan. Ya. Kekuatan rohani kita mungkin lemah. Kekuatan lisan kita tidak kuat. Sebagaimana kekuatan rohani dan lisannya Nabi SAW. Akan tetapi kita tidak meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Ad-dinun nasihat, berikan nasihat walaupun itu kita menganggap orang tua kita. Justru ya, dengan cara yang baik, sikap yang baik, berikan nasihat. Ya, cari momentum yang terbaik, bagaimana caranya, ya, kemudian kata-katanya seperti apa, ya. Setelah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Lakukan hal itu, ya. Jadi memang kita harus berupaya, ya, berupaya untuk berbuat ihsan, berbuat baik terhadap kedua orang tua kita, baik dalam urusan-urusan dunianya, terlebih dalam urusan akhiratnya. Ma yufhamu minal hadis. Hadis yang tadi yang kita bacakan ini dijelaskan oleh para ulama kandungan-kandungannya. Yang pertama disebutkan di sini fadlu birril walidain. Hadis ini menunjukkan keutamaan begitu besar pahala yang Allah berikan terhadap orang yang berbuat baik terhadap kedua orang tuanya. Wa idhamu haqqihima, dan begitu besar hak kedua orang tua terhadap anak-anaknya. Ya, hak kedua orang tua. Bahkan di dalam surat Al-Isra ayat 23 Allah menyebut hak yang kedua setelah menyebut haknya sebagai Rabbul Alamin adalah hak kedua orang tua. Ya. Maka tunaikanlah hak mereka. Ya. Kewajiban kita sebagai seorang anak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berbuat baik kepada mereka. Ini kewajiban. Ya. Kalau kita tidak tunaikan, maka nanti kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Wa kathratus thawabi ala birrihima, dan begitu besar pahala yang Allah berikan bagi mereka yang berbuat baik terhadap kedua orang tuanya. Yang kedua, ijma'ul ulama ala wujubi birril walidain. Sepakat seluruh ulama berijma, berpendapat yang sama bahwa berbuat baik terhadap kedua orang tua hukumnya wajib. Ya, hukumnya wajib. Kalau dalam fikih, ya, apa terminologi wajib dalam fikih? Kalau kita lakukan, maka kita mendapat Pahala. Kalau ditinggalkan, Merugi. ya, berdosa. Ya, ini terminologi wajib yang kita pahami. Kalau kita lakukan, dapatkan pahala. Berbuat baik terhadap kedua orang tua, diberikan balasan pahala yang besar. Ya. Wa anna uquqahuma haramun minal kabair. La haula wa la quwata illa billah. Dan meninggalkan birrul walidain, tidak berbuat baik kepada mereka, dianggap durhaka. Dan ini hukumnya haram. Durhaka terhadap kedua orang tua hukumnya haram, bahkan termasuk minal kabair, di antara dosa-dosa besar. Na'udzubillah. Kalau kita membaca kitab-kitab tentang al-kabair, dosa-dosa besar, di antara ancamannya adalah ya masuk ke dalam neraka, dan dia tidak mukhallad, dia tidak kekal di neraka. Karena yang kekal di dalam neraka itu adalah orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Orang yang beriman masalah iman dalam kalbunya, tapi ada dosa-dosa besar yang dia lakukan, maka ancamannya dia lama di dalam neraka. Na'udzubillah. Satu hari di akhirat nanti seperti 1000 tahun di dunia. Ya. Gimana kalau seseorang kemudian diazab di dalam neraka dalam jangka waktu yang sangat lama, ya, karena dosa hukukul walidain. Hukukul walidain, durhaka terhadap kedua orang tua, bagian dari kabair. Dan dosa-dosa kabair itu ancamannya sangat lama Allah azab di dalam neraka. Walaupun disebutkan di situ ada yang mukhallad dia kekal di dalam neraka. Na'udzubillah. Tapi kalau kita kembali kepada hadis Nabi SAW, bahwa barang siapa di dalam kalbunya masih ada keimanan, walaupun sebesar biji sawi, maka nanti di akhirnya dia akan masuk neraka. Masuk surga. Ya. Adapun berapa lama dia di neraka, na'udzubillah, Allah kita tidak tahu. Tapi di antara orang-orang yang diancam dengan waktu yang lama di dalam neraka, diazab oleh Allah, diberikan siksaan, mereka-mereka yang terjatuh dalam dosa kabair, dosa-dosa besar. Dan di antara kabair adalah uququl walidain, ya, berbuat ingkar, ya, berbuat durhaka terhadap kedua orang tua. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam qarrara dzalik fala yashiddu anhu ahadun. Karena Nabi telah menjelaskan perkara ini, bahwa di antara dosa kabair, dosa-dosa besar adalah berbuat ingkar terhadap kedua orang tua, dan ini tak perlu diragukan. Ya. Wala yashiddu anhu ahadun, maka ini enggak perlu diragukan oleh siapapun. Ya, jangan menganggap enteng, jangan menganggap remeh. Ya, seseorang menyakiti kedua orang tuanya. Ya. Berbeda seseorang menyakiti perasaan hati kedua orang tua dengan menyakiti perasaan orang lain, berbeda. Ya. Walaupun tentu dua-duanya ini diharamkan, jadi diperbolehkan. Tapi dosa ini ada tingkat-tingkatannya. Ya. Kemudian yang ketiga disebutkan, idza kana al-jihadu tatawu'an fala yajuzul khuruju bi ghairi iznil walidain. Kalau dalam masalah jihad, ini kan seorang laki-laki datang kepada Nabi dan mengatakan, "Ya Rasulullah, aku ingin jihad bersamamu ya Rasulullah." Ditanya oleh Nabi, "Apakah engkau masih memiliki kedua orang tua yang masih hidup?" Dia mengatakan, "Iya." Maka kata Nabi, "Jihadlah pada kedua orang tuamu." Nah, kalau dalam masalah jihad, dan jihadnya ini masuk kategori tatawu. Tatawu itu bahwa memang ada perintah jihad, silahkan yang punya kesempatan, punya kemampuan bisa ikut. Nah, itu tatawu. Tapi kalau amir, pimpinan, mengatakan bahwa semua yang laki-laki yang sudah akil balik, dalam keadaan sehat, tidak kekurangan apapun, wajib dia ikut jihad. Umpamanya ada perintah seperti itu, maka kewajiban mentaati pemimpin. Tidak diharuskan, tidak wajib meminta izin terhadap kedua orang tua. Kalau jihadnya bersifat fardu ain, difardu ainkan oleh pimpinan, ya, suatu negeri. Kalau difardu ainkan semuanya, maka tidak ada uzur, bahkan tidak wajib harus meminta restu, minta izin kedua orang tua. Tapi kalau sifatnya tatawuan, ya, tidak diwajibkan secara fardu ain oleh pimpinan, oleh pemimpin, maka dia harus meminta izin dan redha kedua orang tua. Kalau hari ini kita tidak memiliki pintu jihad, gitu ya, tidak ada kesempatan untuk kita terjun di medan jihad, ada jihad-jihad yang lain. Seperti seseorang menuntut ilmu, ya. Menuntut ilmu bagian dari jihad. Bagaimana kalau dia ingin belajar, menuntut ilmu, tapi di sisi lain ternyata kedua orang tuanya atau salah satu di antara mereka masih membutuhkan, betul-betul membutuhkan perhatian, ya, perawatan, ya, anak-anaknya yang harus merawat, menjaga. Maka mana yang lebih utama? Apakah seseorang memilih untuk keluar rumah, meninggalkan orang tuanya untuk menuntut ilmu karena ini perintah Allah juga? Atau dia harus merawat kedua orang tua?
Maka dalam hal ini disebutkan oleh para ulama lebih utama hidup bersama kedua orang tua, merawat mereka. Ya, itu lebih utama. Karena keutamaannya, karena Nabi SAW menggandengkan dengan jihad. Fala yajuzu al-khuruju bighairi iznil walidain. Kalau dalam masalah tatawu, ya, jihad tatawu yang tidak diwajibkan fardu ain, maka tidaklah seseorang meninggalkan orang tuanya keluar dari rumahnya untuk jihad tanpa izin kedua orang tua. Maka harus izin. Ya. Amma idza kana fardan muta'ayyinan fala hajata ila iznihima. Kalau perkara jihad sifatnya fardu ain, ya, fardu ain, maka tidak perlu dan tidak harus meminta izin kedua orang tua. Ya. Kemudian berikutnya dijelaskan bahwa jawazut ta'bir 'ani syai' bididdihi idza fuhima al-ma'na. Lianna qawlahu sallallahu alaihi wasallam lirrajul alladhi ja'ahu fa fihi ma fajahid zahiruhu annahu yusilul adha ilaihima. Ada laki-laki ini datang kepada Nabi dan berkata bahwa, ya Rasulullah, aku ingin jihad bersamamu. Rasul bertanya, apakah masih ada kedua orang tuamu? Laki-laki ini mengatakan, iya masih ada. Maka jihadlah, berbuat baiklah kepada mereka. Nabi mengatakan seperti itu kepada laki-laki ini, bukan berarti bahwa laki-laki ini tidak berbuat ihsan, tidak berbuat baik. Ya. Tapi Nabi tahu bahwa mana yang lebih utama harus dilakukan. Mana al-aulawiyat, prioritas. Kalau kemungkinan ada sahabat yang lain bertanya dan minta izin kepada Nabi, mungkin Nabi akan mengutamakan, ya udah ikut jihad silakan. Ya. Tapi Nabi tahu bahwa laki-laki ini memang dia harus merawat kedua orang tuanya. Ya, mungkin salah satu faktornya adalah hanya dia nih, ya, Jahimah ibn Abbas ini yang bisa merawat kedua orang tuanya. Tidak ada orang lain, apakah itu kakaknya, adiknya, saudara yang lain. Tidak ada yang bisa merawat. Hanya dia yang ya punya kesempatan, uang waktu untuk merawat kedua orang tuanya. Maka Nabi mengatakan, yaudah kamu rawat saja kedua orang tuamu, nggak usah ikut jihad. Ya. Dan di sini kita dapat memahami, sahabat sekalian, bahwa kita harus pandai-pandai melihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan kebaikan untuk kita. Kalau orang tua memilih kita untuk berbuat baik kepada mereka, dibandingkan orang tua kita ini tidak meminta sesuatu dari saudara-saudara kita, ya, maka kita harus bahagia, harus senang. Kenapa? Karena kita yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan pahala yang besar. Ya. Karena sebagian ada yang mengeluh, ya, bahwa kenapa saya terus, kan masih ada kakak, masih ada adik, kenapa coba nggak ke kakak saja? Ya. Kenapa nggak ke adik? Kenapa saya terus? Ya. Ada keluhan-keluhan seperti ini. Nah, kalau kita dalam posisi seperti ini, sahabat sekalian, berbahagialah. Ya. Karena sesungguhnya kita yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan kemuliaan berbuat baik, berbuat ihsan terhadap kedua orang tua. Rogima anfu rajulin, celaka seseorang, kata Nabi, yang mana dalam hidupnya dia mendapatkan kedua orang tuanya masih hidup bersama mereka, atau salah satu dari mereka berdua masih hidup bersama mereka, tapi tidak menyebabkan mereka masuk ke dalam surga. Jadi kalau kita punya saudara nih, ada adik, ada kakak, mungkin adik kita berapa, kakak kita berapa, tapi ibu kita atau ayah kita, kedua orang tua kita tuh kok milih kita gitu ya.
ketika disuruh atau diminta, udah besok ke rumah adik ini ya, dia merasa lebih nyaman di kita. Atau besok ke kakak ya, gitu. Dia nggak mau. Dia merasa lebih nyaman tinggal bersama kita, maka berbahagialah. Ya, jangan kemudian di sini kita kecewa, hati kita menjadi sempit. Ya. Kok semuanya dibrekin ke saya? Justru kita harus bahagia, harus senang. Dan Allah memilih kita sebagai orang yang mendapatkan peluang ya, pahala yang besar. Mendapatkan pahala yang besar itu setara dengan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir disebutkan birrul walidain qad yakunu afdal minal jihad kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Terkadang ya, berbuat baik terhadap kedua orang tua lebih tinggi, lebih besar pahalanya dibandingkan dengan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini fadilah, faidah yang disebutkan di dalam kitab ini, kitab Al-Adabul Mufrad. Ya. Ada ungkapan dari Ibnu Abbas, ini boleh dicatat sahabat sekalian. Ibnu Abbas mengatakan, kun ma'al walidain kal abdil muznib az-zalil. Kalau kamu bersama kedua orang tuamu, jadilah seorang anak seperti seorang budak yang merasa bersalah di hadapan tuannya. Jadilah seperti seorang budak yang memiliki kesalahan di hadapan tuannya. Seperti itulah engkau terhadap kedua orang tuamu. Maksudnya seperti apa? Mana ada budak ya yang berani berlaku kasar. Tidak ada budak yang membentak-bentak majikannya. Ya. Membentak tuannya. Itu enggak ada. Ya. Kalau seperti itu ya bisa dihukum. Bisa dijual itu budak. Nah, kata Ibnu Abbas, jadilah engkau seorang anak laksana seorang budak yang memiliki kesalahan di hadapan tuannya. Tunduk, ya, hormat, rendah diri di hadapan kedua orang tua. Siapapun kita, mungkin ya kita merasa lebih dari kedua orang tua dalam hal ilmu pengetahuan, dalam hal yang lain kita merasa diberikan kelebihan oleh Allah dibandingkan kedua orang tua kita. Ya. Maka perkara ini jangan membuat kemudian seseorang tidak memuliakan atau berlaku tidak baik, berlaku kasar terhadap kedua orang tuanya. Biar bagaimanapun kita harus menyadari apa yang kita dapatkan, apa yang kita raih hari ini tentu karena berkat jasa dan kebaikan mereka. Ya. Hari ini kita pandai mengetahui tentang hukum, ya. Kita dapat ilmu pengetahuan, sedangkan mereka tidak seperti kita. Ketahuilah, apa yang kita dapatkan hari ini karena jerih payah mereka. Ya. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan, tarku doa lil walidain yudhikul aish 'alal walad. Hendaknya seorang anak selalu mendoakan kedua orang tuanya. Ya. Hendaknya seorang anak selalu mendoakan kedua orang tua. Dan ini bagian dari birrul walidain, mendoakan mereka. Apabila engkau meninggalkan doa untuk kedua orang tuamu, maka akan menyebabkan kehidupanmu menjadi sempit. Masya Allah. Di antara bentuk kita berbuat ihsan, berbuat baik terhadap kedua orang tua adalah doakan mereka. Ya. Baik yang masih hidup atau sudah meninggal dunia. Seseorang yang meninggalkan doa untuk kedua orang tuanya, hidupnya akan menjadi sempit. Coba sekarang kita balik. Kalau kita menginginkan Allah memudahkan, ya, melapangkan hidup kita, di antara perkara yang kita lakukan adalah jangan lupa mendoakan kedua orang tua dalam sholat kita. Bahkan ada seorang ini tabi'in ya,
bernama Rabi ibn Haythim, ya, dia setiap dia melakukan kebaikan, baik bersedekah ataupun amalan-amalan kebaikan yang lain, selalu dia hadiahkan untuk kedua orang tuanya. Dia bersedekah 1 dinar, ya, dia mengatakan ini untuk ayahku. Nilai pahalanya dia niatkan untuk ayahnya. Ketika dia bersedekah lagi 1 dinar, dia mengatakan ini untuk ibuku. Dia niatkan pahalanya untuk ibunya. Kalau dia melihat sesuatu hal yang buruk, kemudian dia perbaiki. Di jalanan ada hal-hal yang membuat orang celaka, dia buang. Dia mengatakan apa? Ini pahalanya untuk ayahku, untuk ibuku. InsyaAllah. Seperti ini para ulama mengajarkan kepada kita untuk berbuat baik terhadap kedua orang tua. Bisa lewat sedekah, lewat doa, ya. Amal-amal kebaikan yang kita lakukan, kita hadiahkan untuk kedua orang tua. Umpamanya kita baca Quran, ya, baca Quran setelah selesai tilawah, niatkan pahalanya, ya Allah, semoga pahala ini kau kirimkan, kau berikan untuk kedua orang tua. Di jalanan kita melihat ada orang yang meminta-minta, kita berikan, niatkan pahalanya untuk kedua orang tua kita, baik yang masih hidup pun ataupun yang sudah meninggal dunia. Itu bagian, ya, cara dan upaya untuk kita berbuat baik, berbuat ihsan terhadap kedua orang tua. Barakallahu Ustaz Khalis. Baik, alhamdulillah, syukurlah. Jazakallah khairan. Tuan Guru yang sudah memberikan inspirasi dan juga penyemangat untuk kita, ya. Bagaimana kita terus berbuat baik terhadap orang tua karena itu menjadi kunci surga kita saja. Dan ternyata kesolehan kita yang kita lakukan akan berdampak baik kepada orang tua kita yang sudah bahkan meninggal, ya. Karena itulah maka fastabiqul khairat, lomba-lomba dalam kebaikan menjadi kunci kita berbuat baik untuk orang tua kita. Mungkin ada sekitar 15 menit lah kita isi dengan tanya jawab, barangkali ada hal yang ingin ditanyakan. Sampai jam 6.30 karena qadarullah juga saya harus ada satu kegiatan juga yang tidak mungkin ditinggal. Masih ada ini apa namanya asesmen untuk syariah buat ini. Oh ya, Yang ya. terakhir Belum selesai. belum selesai. Insyaallah. Baik, silakan jamaah. Ada yang ingin ditanyakan, bagaimana menyemangati kita sendiri, ya, untuk terus berbuat baik terhadap orang tua. Dan tadi saat ketika orang tua sudah meninggal, apakah kita harus mengikrarkan, ya, sebuah kebaikan-kebaikan yang kita lakukan? Apakah itu dengan sendirinya Allah catat dan akan berdampak terhadap orang tua kita, Sob? Baik. Kembali kepada hadis tentang niat. Innamal a'malu binniyati. Setiap amal ibadah itu dilihat niatnya. Niat ini yang membedakan satu amalan dengan amalan yang lain, apakah itu wajib atau sunnah, atau kepada siapa, untuk siapa kita niatkan amal tersebut, gitu ya. Pada hakikatnya setiap kebaikan dilakukan oleh seorang anak, maka orang tuanya mendapatkan transferan pahala. Katakanlah antum melakukan kebaikan yang pahalanya 98, ya, ini contoh aja. Maka dari 98 itu tidak dikurangi sedikit pun pahalanya untuk antum. Maka orang tua dapat berapa dari 98 itu? Apakah genap 98? Dia dapatkan Allah alam berapa? Apakah 5? Apakah 10? Tapi kalau antum niatkan langsung, ini untuk kedua orang tuaku, maka sedikit pun tidak dikurangi. Gitu ya, itu terkait dengan niat. Hanya kemudian dalam ibadah-ibadah tertentu, kita harus niatkan ibadah ini untuk siapa. Sebagaimana tentang haji, Nabi pernah mengingatkan seorang bahwa dia berniat untuk badal haji. Ya, badal haji untuk kedua orang tuanya. Maka Nabi sebutkan bahwa
kau berhaji dulu, kamu berhaji dulu, baru kamu kemudian berhaji untuk syubrumah. Artinya bahwa ya, dalam amalan ibadah itu memang harus kita pastikan niatnya. Kalau kita bersedekah atau wakaf, ya. Nah ini apakah kita niatkan untuk orang tertentu atau memang untuk pribadi kita? Kalau untuk pribadi kita, kita termasuk anak yang saleh, maka orang tua mendapatkan pahala dari kesalehan anaknya. Kalau secara nominal berapa, Allahu a'lam. Tapi kalau kita niatkan kemudian sempurna untuk orang tua ini wakaf, khusus saya niatkan untuk kedua orang tua saya, maka sedikit pun tidak akan terkurangi. Ya. Gitu Ustaz Khalis ya. Baik, ini ada yang bertanya saya di chat, saya bacakan ya. Ini kalau seorang istri yang tentu sudah menikah itu dibawa oleh suaminya atau jauh dari orang tuanya, saja barangkali orang tuanya jauh di kampung, Ya. dan mereka sudah berpisah rumah jauh gitu ya dengan suaminya, dan terus harus meninggalkan kedua orang tua. Itu apa yang bisa dilakukan sebagai bakti terhadap orang tua, Ustaz? Baik, kalau dia seorang istri, maka yang paling utama dia taat kepada suaminya. Jadi hukum itu ya ada porsinya masing-masing. Ya, jadi dia harus lebih mengutamakan ketaatan terhadap suaminya, bukan kedua orang tuanya. Karena ketaatan yang bersangkutan, ketaatan seorang istri terhadap suaminya pun akan mendapatkan pahala kebaikan terhadap orang tuanya. Jadi orang tuanya pun akan dapat transferan pahala. Kenapa? Karena dia memiliki seorang anak yang taat terhadap suaminya. Maka lebih utama dia. Tapi ada ungkapan yang mengatakan la yamnu hadza min dzak. Bukan berarti kemudian seorang anak perempuan karena berbaktinya terhadap suami menutup pintu birrul walidain. Ya, enggak. Di sini kemudian dia meminta redha, meminta ikhlas terhadap suaminya. Apa yang harus dia lakukan untuk kedua orang tuanya? Dalam batasan-batasan syariah. Apa yang ingin dia lakukan? Umpamanya dia ingin memberikan sesuatu, ya. Kalau itu adalah haknya, pribadinya, ya. Seorang perempuan tadi, maka tidak perlu dia meminta izin kepada suaminya. Ya, karena itu haknya dia, maka dia berikan kepada orang tuanya. Tapi kalau perkara yang perlu dia meminta izin seperti waktu, umpamanya, waktu dia harus menjenguk, ya, atau memberikan sesuatu yang mana suaminya minta, kalau kamu memberikan sesuatu terhadap kedua orang tua, tolong kabari saya, tolong kasih tahu saya. Maka istri dalam hal ini pun terus tetap meminta izin kepada suami. Ya. Jadi yang paling utama bagi seorang istri berbuat bakti terhadap suaminya. Dalam hal ini kemudian syariat juga mengingatkan seorang suami ada kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang anak, baik laki-laki ataupun perempuan, terhadap kedua orang tuanya. Maka pintu ini yang harus dipahami oleh sang suami. Bukan berarti mengatakan, oh saya kan suaminya, harus lebih taat kepada saya. Betul ucapan tersebut, istri taat kepada suami. Tapi ingat bahwa istrinya memiliki orang tua yang dulu membesarkan anaknya. Ya, dari kecil dirawat, dididik, dibekali pendidikan. Ya, orang tuanya berjerih payah, berlelah memberikan perawatan, pendidikan terhadap sang anaknya. Tumbuh dewasa besar, kemudian dia menikah. Tiba-tiba seorang laki-laki datang mengambil anak tersebut. Ya. Maka hal ini harus dipahami oleh sang suami. Ada hal-hal yang harus dilakukan oleh seorang anak perempuan terhadap kedua orang tuanya. Gitu ya. Dan makanya perlunya apa? Tawazun, keseimbangan. Ya. Tapi kalau kita bicara prioritas, yang paling utama adalah taat kepada suami. Gitu. Kalau kebaikan dari itu akan berimbas kepada orang tua kita ya, baik yang sudah wafat maupun masih hidup. Betul. Bagaimana dengan keburukan atau dosa yang kita lakukan? Apakah juga akan berdampak? Wala tazir waziratu wizra ukhra. Orang lain tidak menanggung dosa orang lain.
Orang tua tidak menanggung dosa anaknya, anak pun tidak menanggung dosa kedua orang tua. Bisyarat dengan syarat bahwa orang tua telah mendidik, ya. Orang tuanya telah mendidik, mengajarkan kebaikan, ya. Ini yang benar, ini yang baik. Ya. Sebagai orang tua telah melaksanakan kewajibannya dan menunaikan hak-hak anaknya. Hak anak itu apa? Diberikan nama yang baik, diberikan pendidikan agama ya. Apakah dia mendidiknya langsung, mendidik adab-adabnya, mengajarkan agama, mengajarkan kewajiban kepada Allah, kewajiban kepada Rasulullah, kewajiban terhadap syariat. Ya, selaku orang tua sudah mengajarkan perkara tersebut, tapi kemudian anaknya berbuat dosa, tidak terbebani kepada kedua orang tua. Begitu juga sebaliknya. Seorang anak sudah menasihati kedua orang tuanya. Anak ini sudah dapat hidayah, kemudian dia ingatkan, dia nasihati kedua orang tuanya. Atau salah satu di antara mereka, ayahnya atau ibunya. Ini nggak boleh, tinggalkan yang ini dosa. Ini dosa besar, diharamkan, apakah itu perkara-perkara riba, ya, atau yang merusak akidah, tolong tinggalkan. Nah, setelah kemudian kita berupaya sebagai seorang anak menasihati, mengingatkan, mendakwahi. Setelah itu ternyata tetap dia lakukan, maka dosa yang dilakukan oleh kedua orang tua tidak dipikul, tidak dibebankan terhadap anak-anaknya. Gitu ya. Berbeda ketika kita tidak peduli, ya. Seorang suami, seorang ayah, dia tidak peduli dengan agama anak-anaknya. Dia nggak pernah nasihati untuk menjaga ibadah sholat, mendidik dalam kebaikan, ya. Dia meninggalkan kewajiban tersebut. Nah, kemudian tumbuh besar sang anak, ya, akhirnya dia jauh dari agama karena kosong dari tarbiyah orang tuanya. Maka dalam hal ini setiap dosa yang dilakukan oleh seorang anak nanti akan dimintai pertanggungjawaban terhadap kedua orang tuanya. Ya. Ada pertanyaan terakhir nih Ustaz, dari Teh Nadia, silakan yang sudah resen. Iya, makasih Ustaz Alis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Guru, bagaimana adabnya cara menjaga perasaan orang tua pada saat ada saudara yang lebih tua justru menyakitinya, sementara orang tua ini berpesan jangan dikasih tahu, jangan dibilangin, biarin aja, tapi kita tahu orang tua ini sakit hatinya dan menangis. Terima kasih Tuan Guru. Kasusnya gimana? Belum. Jadi ada saudara yang lebih tua menyakiti orang tua kita. Okay. Bagaimana adabnya kita menjaga perasaan itu? Sementara orang tua memberi pesan nggak usah dibilangin, nggak usah dikasih tahu kakaknya gitu. Baik, barakallah. Baik, kita lebih mengutamakan kemaslahatan daripada apa yang diwasiatkan, apa yang diperintahkan. Begini, kamu nggak usah bilangin kepada kakakmu, udah biar nggak apa-apa, mama sedih nggak apa-apa, gitu ya. Itu kan permintaan dia ya. Iya. Tapi dalam hal ini, ya, kalau kita kemudian mengikuti, katakanlah taat terhadap apa yang disampaikan oleh orang tua, sedangkan itu menyakiti perasaan orang tua kita dari apa yang dilakukan oleh saudara kita, saudara atau kakak kita. Maka dalam hal ini boleh seorang anak kemudian dia tidak mengikuti apa yang disampaikan oleh ibunya, oleh orang tuanya, dengan penuh keyakinan bahwa saya ingin menyampaikan terhadap kakak saya. Kamu tahu nggak, sikap kamu itu, ucapan yang kamu tadi itu menyakiti loh, menyakiti ibu, ya. Jangan bersikap seperti itu. Nah, kita mau menyampaikan tersebut terhadap kakak kita kan nggak diizinkan sama ibu kita. Maka kita memilih taat, tidak boleh menyampaikan, atau kita harus menyampaikan. Yang utama adalah karena kita ingin melihat, ya, orang tua kita ini nanti dapat perlakuan yang baik, maka boleh kemudian kita menasihati kakak kita tadi. Ya. Walaupun dalam hal ini kemudian melanggar apa yang diminta oleh ibu kita. Seperti
Jadi dicontohkan ya, takdimul mendahulukan adab itu lebih baik daripada mendahulukan perintah. Contohnya, ada seorang guru bersama muridnya. Kemudian sang guru itu minta sesuatu, bermain, pokoknya main bola gitu ya, bersama muridnya. Tapi murid ini merasa bahwa kalau saya lakukan itu, saya su'ul adab. Ya, saya ini tidak sopan terhadap guru saya. Saya merasa tidak sopan. Tapi ini guru saya minta begini, mana yang harus dilakukan? Maka pendapat yang lebih kuat adalah dia tidak mengutamakan mentaati gurunya tadi. Gak usah dia lakukan. Kenapa? Karena kalau dia lakukan, nanti menjadi su'ul adab. Ya, bersikap yang tidak baik terhadap guru. Walaupun di saat bersamaan gurunya minta untuk dia lakukan. Nah, begitu juga ya tadi ya dengan orang tua. Kamu nggak usah bilang ke kakakmu. Ya, nanti dia marah. Sedangkan apa yang dilakukan oleh kakak kita tadi menyakiti perasaan ibu kita. Maka dalam hal ini apakah kita mengikuti apa yang diperintahkan oleh ibu kita atau kita menasihati kakak kita? Maka yang utama adalah nasihati dia. Ya. Itu lebih utama. Tentu dengan cara yang baik, dengan sikap yang baik, dan berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa apa yang kita lakukan tidak mengecewakan dan tidak membuat sedih kedua orang tua kita. Saya yakin betul karena orang tua kita ini selalu menjaga perasaan anak-anaknya. Tapi tidak semua anak-anak pandai menjaga perasaan orang tua. Pada akhirnya nanti kita juga akan menjadi orang tua. Iya. Pada akhirnya nanti kita akan menjadi orang tua. Begitu ya, Teh. Iya, syukuran Tuan Guru. Masya Allah. Barakallah, jazakallah khairan Tuan Guru yang sudah menemani kita sejam lebih ya. Bagaimana kita bisa berbaik terhadap orang tua dan keutamaan birrul walidain ini sangat besar. Bahkan dalam banyak ayat menempatkan setelah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak memusyrikkannya, maka berbaik wabil walidain ihsanan menjadi posisi terpenting bagi seorang mukmin, termasuk kita yang ingin selalu berbuat baik kepada orang tua. Itu panduannya adalah sudah ada dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Dan jamaah Allah, mudah-mudahan pertemuan di pagi ini mengingatkan kita bahwa kita punya orang tua yang harus kita tunjukkan baktinya dengan cara yang banyak sekali, dari mulai doa untuk pemberian hadiah gitu ya. Kalau sudah wafat tentu doa-doa yang kita lakukan, kemudian sedekah atas nama mereka itu menjadi bagian sebagai bukti kita terhadap terhadap mereka ya, sebagai bakti yang sudah kita lakukan. Alhamdulillah, syukurlah, mudah-mudahan terus kita beristiqomah dan pasti bekal khairat untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, karena kita yang tadi kita pun nanti akan jadi orang tua ya, maksudnya orang yang sudah sepuh, orang yang butuh perhatian dari anak-anak kita. Maka selagi kita masih muda, masih kuat, maka tunjukkanlah bakti kepada orang tua, karena itu pun akan nanti berbalas kebaikan dari anak-anak kita. Mari kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf kalau ada kesilapan dari kami. Alaikum hadana wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir Tuan Guru, Pak Asesor. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina وعلمنا منه ما جهلنا
آتاه آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.